Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Pak Teguh di sini dalam pelajaran agama Islam. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Masih puasanya? Masih kuat puasanya? Ya, mudah-mudahan kalian diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa hingga nanti berbuka. Baiklah anak-anakku, di kesempatan kali ini kita akan belajar agama Islam, yaitu materi kita yang masih berkaitan dengan kisah para nabi. Dan hari ini kita akan berkisah ya, kita akan mempelajari kisah Nabi Ishak alaihi salam. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nabi Ishak alaihi salam ya, bisa kalian lihat di sini catatan mind map ya, adalah serial nabi yang ke-9. Artinya Nabi Ishak adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, yaitu nabi yang ke-9. Kita lihat dulu dari nasab atau keturunannya ya. Lihat ke sini dari nasabnya atau keturunannya. Nabi Ishak alaihissalam memiliki seorang ayah yang juga seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seorang ibu yang dikatakan sangat cantik yang bernama Siti Sarah ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah memiliki seorang anak yang Allah anugerahkan dan diberi nama Ishak alaihissalam, dan nantinya akan menjadi seorang nabi ya. Baiklah anak-anakku, Nabi Ishak memiliki saudara seayah atau saudara sebapak ya. Jadi Nabi Ibrahim memiliki istri yang kedua ya. Nabi Ibrahim sebelum lahir Nabi Ishak menikah dengan Siti Hajar dan memiliki seorang anak yang bernama Ismail yang nantinya menjadi seorang nabi juga ya. Jadi Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini adalah nabi yang bersaudara, yaitu saudara seayah. Paham ya? Jadi saudara Nabi Ishak adalah Nabi Ismail alaihi salam. Kita masuk yang kedua. Keluarga dari Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam memiliki seorang istri yang bernama Ribqah. Dan dari seorang istri ini Nabi Ishak memiliki anak kembar ya, yang bernama Yakub dan Ish. Kemarin kita sudah membahas Nabi Yakub alaihi salam. Nah, inilah ya. Jadi Nabi Yakub alaihi salam adalah anak dari Nabi Ishak alaihi salam ya, dan Nabi Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Ish. Oke. Paham sampai sini ya? Jadi nasab keturunannya, Nabi Ishak memiliki seorang ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam dan ibu yang bernama Siti Sarah. Kemudian Nabi Ishak memiliki saudara dan juga seorang nabi yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ishak memiliki istri yang bernama Ribqah dan kemudian memiliki anak kembar yang bernama Yakub dan Ish, dan Nabi Yakub sendiri nanti menjadi seorang nabi. Baiklah anak-anakku, Nabi Ishak alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel ya, meneruskan dakwanya ayahnya ya, di Palestina. Dan Nabi Ishak memiliki cara berdakwah ya, dengan ramah, santun ya, dan damai. Jadi Nabi Ishak itu berdakwah dengan sangat ramah sehingga terciptalah kedamaian. Dan sifat-sifat Nabi Ishak yang harus kita teladani ya. Jadi Nabi Ishak ini memiliki sifat yang harus kita teladani. Yang pertama, setiap anak muslim harus memiliki sifat yang cinta damai ya. Sifat cinta damai. Jadi tidak boleh suka ada keributan. Ya, tidak boleh suka ada keributan atau berantem dengan adiknya, dengan kakaknya di rumah ya. Jadi itu bukan sifat anak yang soleh seperti dicontohkan oleh Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak ini tidak suka dengan keributan. Jadi suka dengan cinta damai. Yang kedua,
Nabi Ishak alaihissalam memiliki sifat yang ramah kepada semua orang, ya, kepada semua orang, baik kepada orang tuanya, ya, bertutur kata dengan lemah lembut, ya, kemudian berperilaku dengan santun, ya. Jadi Nabi Ishak memiliki sifat yang sangat ramah kepada setiap orang. Jika ketemu dengan orang, dia selalu menyampaikan salam, ya, menyampaikan salam dengan wajah yang tersenyum. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam memiliki sifat yang kasih sayang, ya. Jadi sifat seorang nabi, dia memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk, ya, kepada tidak hanya kepada keluarganya, kepada anaknya, tetapi kepada seluruh makhluk. Jadi harus memiliki sifat kasih sayang. Nah, jika kita memiliki sifat kasih sayang, ya, Allah akan menyayangi kita, ya. Jadi Allah akan menyayangi kita jika kita memiliki sifat kasih sayang. Nah, baiklah anak-anakku. Kemudian Nabi Ishak juga memiliki sifat santun. Tadi sudah Pak Teguh sebutkan, ya, ramah dan santun ini adalah satu kesatuan. Jadi orang yang ramah dan santun akan sangat disenangi oleh semua orang. Jadi pasti kalian tidak akan suka kalau kalian memiliki seorang teman yang sangat kasar, ya, yang berbicaranya teriak-teriak, ya, berbicara teriak-teriak dan kasar. Pasti kalian tidak suka karena memang setiap di dalam diri manusia itu sangat suka sekali dengan sifat yang ramah dan santun. Nah, inilah sifat yang harus kita kuatkan. Baiklah anak-anakku yang sekarang masih teriak-teriak kalau berbicara, ya. Jadi harus berbicara dengan santun, ya. Kemudian yang masih suka marah-marah kepada siapapun, ya, dicoba untuk menahan amarahnya, kemudian bersifatlah dengan ramah, ya, bersikaplah dengan ramah. Kemudian Nabi Ishak juga adalah seorang nabi yang sangat bijaksana, ya. Nabi Ishak adalah, karena Nabi Ishak sendiri anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dan Nabi Ishak memiliki anak yang seorang nabi, ya. Itu artinya apa? Nabi Ishak selalu menasehati yang terbaik bagi anaknya, ya, bagi anak-anaknya untuk menjalani hidup ini dan menjadi orang yang bermanfaat, ya, bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Baiklah anak-anakku, inilah kisah dari Nabi Ishak alaihissalam, ya. Jadi Pak Teguh akan simpulkan kisah ini. Yang pertama adalah nasab dari keturunan. Nabi Ishak memiliki seorang ayah yang bernama Nabi Ibrahim, kemudian ibu yang bernama Siti Sarah, dan saudara seayah yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Nabi Ishak memiliki keluarga, ya, dengan istri Ribqah dan dua anak yang kembar yang bernama Yakub dan Dan Nabi Yakub ini sendiri nanti menjadi seorang utusan Allah. Kemudian Nabi Ishak itu berdakwah, diutus ke negeri Palestina, yaitu berdakwah kepada kaum Bani Israel, ya. Bagaimana cara dakwanya? Nabi Ishak dikenal dengan berdakwah dengan ramah dan damai, ya, sangat ramah dan damai. Kemudian Nabi Ishak memiliki sifat-sifat yang harus kita teladani. Yang pertama adalah cinta damai, yang kedua ramah, yang ketiga kasih sayang, keempat santun, dan kelima bijaksana. Baiklah anak-anakku, kalian pahami kisah ini, ya, dan ingat dengan baik, ya, keturunannya, keluarganya, kemudian sifat-sifat Nabi Ishak alaihi salam. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, cukup Pak Teguh sampaikan materinya sampai sini, ya, tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam. Silakan kalian pelajari, kalian baca bukunya, kemudian kalian coba isi semua latihannya, ya. Nanti Pak Teguh kasih juga link untuk latihan, ya, latihan memahami kisah Nabi Ishak alaihissalam.
Baiklah, Pak Teguh akan akhiri. Yuk kita tutup dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.